Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Let's Vote. Agar terpilih di pemilu 2014, dana dibutuhkan untuk kampanye. Namun dana itu seringkali disalahgunakan. Semakin besar dana yang dihimpun, semakin besar pula peluang penyalahgunaannya. Mana saja titik rawan penyimpangan dana? Kita awali dengan dari mana saja dana itu boleh diterima. Ya, untuk sumber dana, partai politik bisa memperolehnya dari partai politik itu sendiri, kemudian dari calon anggota legislatif, dan juga sumbangan perseorangan termasuk keluarga, sumbangan kelompok, serta sumbangan badan usaha. Sementara untuk calon anggota DPD, mereka bisa memperoleh sumber dana dari calon anggota DPD itu sendiri, sumbangan perseorangan, kelompok, dan juga sumbangan badan usaha. Di sini bisa Anda lihat pemirsa, partai politik tidak tercantum sebagai sumber yang diperbolehkan bagi calon anggota DPD. Karena hal itu dinilai akan mengganggu independensi calon yang mestinya mewakili daerah, bukan mewakili partai politik tertentu. Ya pemirsa, itu tadi adalah sumber-sumber dana yang diperbolehkan. Artinya ada juga sumber dana yang dilarang. Nah di sini seringkali dugaan penyimpangan terjadi. Untuk kedua peserta pemilu, mereka dilarang menerima sumbangan dari pihak asing. Pihak asing itu antara lain warga negara asing, LSM asing, pemerintah atau perusahaan asing, dan termasuk juga perusahaan Indonesia yang saham terbesarnya dimiliki asing. Kemudian organisasi kemasyarakatan asing. Peserta pemilu juga dilarang menerima dana dari penyumbang dengan identitas yang tidak jelas. Pemerintah, termasuk pemerintah daerah dan pemerintah desa, juga dilarang untuk memberi dana bagi peserta pemilu. BUMN, BUMD, termasuk anak perusahaannya dan badan usaha milik desa, juga tidak boleh memberikan dana bagi peserta pemilu. Nah, pemirsa, di sini juga rawan terjadi penyimpangan karena badan usaha bisa saja tidak menyimpang, tapi membuat acara-acara yang menguntungkan pihak-pihak tertentu, semacam kampanye terselubung. Ya, tadi kita bicara sumber atau asal-usul dana. Lalu, apa yang dimaksud dengan dana itu sendiri? Bentuk dana kampanye tidak hanya uang, tapi juga bisa berupa barang dan jasa. Berapa besaran dana kampanye yang boleh diterima dari masing-masing penyumbang? Kita lihat datanya. Untuk partai politik, sumbangan dari pihak perseorangan maksimal 1 miliar rupiah. Sedangkan sumbangan untuk dari pihak lain, kelompok dan badan usaha maksimal 7,5 miliar rupiah. Angka ini berubah atau naik dari pemilu sebelumnya, yaitu pemilu tahun 2009, yaitu 4 miliar rupiah. Sementara untuk anggota DPD, mereka berhak menerima sumbangan dari pihak lain perseorangan maksimal 250 juta rupiah, sedangkan sumbangan pihak lain, kelompok dan badan usaha maksimal 500 juta rupiah. Sama dengan partai politik pada pemilu 2009 ada kenaikan untuk sumbangan dari pihak kelompok atau badan usaha, yaitu 250 juta rupiah menjadi 500 juta rupiah. Ya, di sini juga rawan penyimpangan pemirsa karena penyumbang yang sama bisa saja menggunakan identitas berbeda agar bisa menyumbang lebih banyak. Nah, kemudian ada kewajiban peserta pemilu yang harus dipenuhi. Peserta pemilu harus menempatkan dana kampanye berupa uang pada rekening khusus, membuka dan melaporkan rekening khusus 3 hari setelah ditetapkan sebagai peserta pemilu, dan disampaikan paling lambat 14 hari sebelum hari pertama jadwal kampanye. Ya, prinsip dari tata kelola dana kampanye adalah legalitas, transparansi, dan akuntabilitas. Artinya sesuai dengan aturan, mudah diakses, dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, untuk mewujudkan hal itu, para peserta pemilu diwajibkan untuk membuka rekening khusus dana kampanye yang tidak boleh dicampur dengan rekening apapun, termasuk kas partai. Mereka juga harus mencatat identitas penyumbang, baik nama, alamat, bahkan juga asal perolehan dana yang disumbangkan. Jadi pemirsa, kalau Anda ingin menjadi penyumbang, siapkan KTP Anda, dan Anda harus bisa menjelaskan dari mana sumbangan Anda itu Anda peroleh. Dan pemirsa, selain di penerimaan, ternyata pengeluaran dana kampanye juga sangat rawan diselewengkan, dan sering kita dengar ada yang namanya money politik, bagi-bagi uang dan sembako yang biasanya dilakukan jelang pemungutan suara.
sering disebut dengan serangan fajar. Ya pemirsa, sesaat lagi Let's Vote akan mengajak Anda mengintip pernak-pernik kampanye.